Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya, karunia-Nya, khususnya pada malam hari ini di tempat ini, majelis salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ridha dan imbalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam senantiasa kita limpahkan untuk uswah junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para hadirin jamaah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa posisi saya malam hari ini adalah menggantikan Ustadz Agus Effendi yang uzur. Ada beberapa maudhu atau judul yang diajukan oleh takmir, diantaranya adalah Idul Kurban. Cuman kula mikire wong niki ganti, paling tidak materinya melanjutkan atau yang sama. Mugi-mugi niki saged nambani kekecewaan panjenengan. Umpamane tambah kecewa ya mboten apa-apa pancen nuduh Ustadz Agus. Terus saya tanya sama Ustadz Abdul Malik, kalau Ustadz Agus sampai apa? Sampai napa Pak wingi? Toharo. Khususnya babul miyah atau bab tentang pembagian air. Nah, dengan itu maka saya memutuskan untuk paling tidak nggih murojaah napa mengulang, walaupun tidak dengan kitab yang sama, tapi nek kitab fikih niku karaktere padha mawon. Hanya cara penulisan ataupun pemaparannya berbeda. Niki murojaah mawon nggih, sederhana sebagaimana yang telah berjalan sesuai jadwal men urut. Mangke diulas malih kalau Ustadz Agus mboten popo. Ngaji niku fungsine ora mek kudu men pinter, kadang-kadang judule golek sing luar biasa. Ning kadang-kadang dengan perkara-perkara yang kecil, yang remeh setiap hari kita jumpai kita ndak ngerti. Nggih mboten Pak, Bu. Makanya saya pernah membawakan sebuah cerita, ada orang kewajiban sholatnya wis 60 tahun ning mboten nate dipun tampi. Sholat, mungkin ilmu di luar itu luar biasa. Ya kadang-kadang saat ini materine napa enten undangan enten pamflet di papat ting diwaos materine napa? Masalah wudu. Kok wudu to? Yakin nek jenengan wuduipun bener. Kan ngoten nggih. Niki perkara sangat sederhana tentang air niki. Sepindah malih kula aturaken niki sekedar murojaah nggih, bukan menggaris bawahi, bukan napa niku mensyarah, tapi ini sekedar murojaah mangke nek enten ingkang dereng sempurna, dereng paham, silahkan ditanyakan kepada beliau Ustadz Agus Effendi. Masalah air adalah menjadi perkara penting untuk runtutan kita melaksanakan ibadah, terutama sholat. Sholat niku berkualitas dan bagus maksimal niki nek masalah air niki paham.
Jangan dikira orang sudah tahu semenjak takbiratul ihram bagaimana dia sholat sampai selesai, bagaimana dia berzikir, sempurna luar biasa. Nek masalah air niki dereng faham, sangat berpengaruh terhadap sholat kita. Air secara hukum asal, jenis air apapun, apapun namanya, warnanya seperti apapun, baunya seperti apapun, hukum asal air itu adalah suci. Sepakat para ulama. Maka diterapkan sebuah kaidah dalam kaidah fikhiyahnya Syekh Sa'di, al aslu fi miyahinat toharoh. Hukum asal air yang kita jumpai itu, yang kita miliki itu adalah toharoh, suci. Bukan hanya air, wal ardi wasyabi wal hijaroh, termasuk tanah, termasuk pakaian atau kain, dan termasuk batu. Air, tanah, pakaian, batu itu hukum asalnya suci. Kembalikan ke hukum asal. Sing paling gampang, enten air nek pas banjir kena ngopo kok budek keruh karena membawa tanah. Sudah air bercampur tanah, suci ketemu dengan yang suci. Orang nek ndak ngerti banyu kuwi napa najis kan ngoten nggih. Padahal air suci, tanah yang dibawa sehingga membuat air keruh itu dihukumi suci, maka kembalikan ke hukum asal. Kecuali nanti ditemukan bukti bahwa air itu sudah bercampur dengan najis. Tanah itu, kain itu, batu itu sudah terkena najis. Maka nek sesuatu itu hukumnya adalah suci, kok suatu saat kena najis, maka namanya benda itu mutanajis. Enten benda itu hukumnya najis, enten benda niku suci, karena terkena najis namanya mutanajis, niku wonten istilah fikihnya. Hukum asal air adalah suci. Tidak boleh siapapun menghukumi itu tidak suci atau bahkan najis kecuali ada bukti yang dia temukan. Maka kalau kemarin sudah mungkin dibacakan, dipaparkan, dijelaskan dengan jelas ada berapa macam air. Setiap kitab fikih pembagian air niku berbeda-beda. Ning intine sami. Nek teng mriki buku sing tak waos niki macam air terbagi menjadi 2. Enten sing membagi menjadi 3, enten sing membagi menjadi 4, bahkan enten sing membagi menjadi 7 jenis air. Ning ujung-ujungnya manggih sama. Ning manggih nek enten khilaf, enten selisih pendapat dalam apa yang saya sampaikan, tolong longgar, lapang dada. Masalahnya ngeten Pak, kenging nopo Bu? Kok sebuah fikih niku sering terjadi khilaf, silang pendapat, bahkan madhab ngantos dados 4. Niki guru cucu keturunan. Abu Hanifah di murid Imam Malik ada murid Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ada murid Imam Ahmad. Ning mereka longgar-longgar, nggak pernah terjadi perdebatan yang dibukukan ataupun sejarah yang menceritakan mereka niku congkrah. Kita sering menemukan khilaf, perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Nek nggak longgar-longgar, maka akan terjadi pergesekan dalam masalah ibadah, akan terjadi pertentangan macam-macam. Kenging apa kok terjadi khilaf? Karena tidak ada dasar yang jelas. Nek enten jelas hadisnya jelas, Qur'ane jelas, keterangan Rasulullah niku jelas, niku nggak ada terjadi perbedaan pendapat. Kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena tidak ada dalil yang jelas, yang sharih. Seperti yang sering kita sampaikan masalah safar, niku sing bener niku 48 mil, 85 kilo, atau uruf, atau 3 hari 3 malam perjalanan. Tidak ada yang terang di sini. Dalam Al-Quran tidak dijelaskan, Nabi nggak menjelaskan, sahabat dia cuman memprediksi, menilai sesuai dengan yang dilakukan Nabi. Nabi niku nak kira-kira perjalanan wis 48 mil beliau mengkosor. Niku saja yang ditemukan. Sehingga kembali kepada uruf. Niki harus lapang dada. Pertama, macam-macam air ada 2. Yang pertama air mutlak, yang kedua air muqayyad. Air mutlak itu bukan nama air. Air mutlak niku maksudnya air ini nggak punya nama.
Nek sing diwaca teng mriki itu bukan nama untuk air tidak mewakili. Ini namanya air mutlak. Cara Jawane nggih pokoke air putih. Banyu bening. Niku mutlak. Yang kedua air muqayyad. Muqayyad niku berarti sudah punya dua nama. Contoh air kopi, air susu. Ngeten nggih? Niku berarti muqayyad diikat dengan nama. Masing-masing punya hukum. Pertama, tentang hukum air mutlak. Bahwa air mutlak itu adalah suci dan mensucikan. Nggih sering kita aturaken nek bahasa suci dan boleh atau bisa untuk bersuci adalah bahasanya niku tahurun. Suci dan mensucikan. Nek bahasanya tahirun itu cuman suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Niki tahir napa tahur? Tahurun. Nggih, karena air mutlak. Dalil Al-Qur'an jenis-jenis air mutlak niku menapa mawon nggih menika yang keluar dari bumi atau yang turun dari langit. Yang turun dari langit jelas air hujan, yang keluar dari bumi bisa air sumur, bisa mata air, bisa air sungai yang mengalir, saged mangkih embun atau salju yang bisa dikumpulkan kemudian bisa untuk bersuci. Makanya nemangke enten air sing agak-agak butek. Misalkan air yang banyak lumute. Lumut niku bahasa Indonesiane napa? Lumut. Niku kadang dominan air itu agak kehijau-hijauan. Enten air sing di situ banyak terkumpul daun sehingga membuat air itu berubah warnanya. Enten air sing terpengaruh dengan dasar dari tanahnya, bawah dasarnya, maka itu juga akan merubah. Apakah yang demikian itu boleh boleh dijadikan alat bersuci ataupun tahir dan suci dan mensucikan? Nek niki jelas bening. Tapi nek diambil dari tempat yang tempat itu mempengaruhi warna air, apakah tetap dalam kemutlakannya? Contohnya nek ting dieng niku mangke enten air napa? Belerang. Bening mboten? Bening. Ning bau nggih, bau. Niku kira-kira boleh enggak nek wudu pakai air sing mambu belerang? Kan ngoten niku nggih. Boleh napa mboten? Mutlak nggih. Kenapa boleh? Boleh bersuci dengan itu dan mensucikan. Itu air itu suci dan boleh untuk bersuci wudu ataupun mandi. Kenapa? Karena air mutlak itu tidak bisa dipisahkan dari sesuatu yang merubah dia. Lumut, memang teng mriku bawaane mboten saged dipisahkan. Selalu kejatuhan jenis-jenis daun yang bisa merubah air, nggak bisa dibersihkan, susah. Airnya sangat luas kolamnya ataupun telaganya, ataupun mungkin air yang ada kadar belerangnya di situ nanti bau, itu tidak bisa dipisahkan, maka berlaku hukum tetap dalam kondisi suci dan bisa untuk bersuci. Nek air mutlak niku kan gak enten baunya nggih, rasanya pun tawar. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Allah sebutkan tahuron. Nggih, niki nek dilihat yang terjemahane artine suci. Tapi keterangannya tohuron, kalau sudah pakai istilah tohur ting Al-Quran atau ting hadis, napa keterangan para ulama fikih berarti itu suci dan mensucikan. Tapi kalau sekedar tohir itu sekedar suci seperti air kelapa, air teh, air kopi. Ini tidak bisa untuk bersuci. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dalil dari hadis. Suatu hari para sahabat niku banyak kehidupannya ataupun maisahnya ting laut. Kadang-kadang bawa air tawarnya niku sedikit untuk minum. Nanti nek untuk mandi ataupun untuk apa? Wudu, kami kehabisan bekal.
Bagaimana ya Rasulullah ketika kami wudhu dengan air laut? Ya, maka jawaban Nabi napa? At-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu tahur, apa tahur niku? Suci dan mensucikan, dan bangkainya halal. Nggih. Sakniki enten air sing asin, rodok sepet, rodok kecut, rodok pripun, tapi nek asalnya niku mutlak, bening, niku tetap air mutlak. Nggih. Air suci dan mensucikan. Sakniki ting laut niku aire asin. Rasulullah sudah nyebut tahur, berarti suci dan boleh untuk bersuci, boleh untuk wudhu dan boleh untuk mandi. Sekaligus napa? Niki nek wonten istilah kaidah niku ngeten, takhirul bayan, mengakhirkan penjelasan niku tidak boleh. Contohnya ngeten, sahabat niku kan sing ditangletke napa? Hukum air laut. Suci atau tidak. Ning Nabi jawabannya bukan hanya air laut itu suci, ditambah nopo al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Pak Bu, nek enten istilah bangkai maitah niku jangan dibayangkan kaya kita diterjemahke basa Jawa bangkai kue batang, nek batang kue mambu. Bukan seperti itu. Bangkai itu sesuatu hewan yang mati tidak disembelih dengan cara syar'i. Sedangkan hewan air itu bukan hewan buruan dan tidak ada syariat untuk disembelih, mergane ora ketemu gulune. Mangkane istilah menyembelih niku enten an-nahr, enten az-zabh. Nahr niku disembelih bagian bawah dagu sini. Nek hewan kurban yo 3 jari dari dagunya, nek pas didengekke ngeten iki, tulang sing paling dekat dengan jari 3 jari ke bawah ting mriki nyembelih. Tapi nek unta pertama sunahnya berdiri, sing ping kalih ting atas dada, bukan dibawa di nahar sini. Sunahnya ting mriki itu akan cepat mati. Okay. Makanya an-nahr itu sembelian, kenging apa? Karena nyembelihnya di nahar sini. Jadi nek kambing niku 3 jari ke bawah, bawahnya jari, terus nek sapi niku pinten? 5 ngeten niki bawahnya. Jangan terlalu ke atas, nggih. Boleh enggak karo kliwat agak 1 cm naik ke bawah? Boleh enggak? Boleh. Ning intine nek iku bisa tepat, itu akan cepat mati. Nggih. Jadi ketepatan niku nggih wau enten pesanan mbok dibahas fikih kurban besok aja Ustaz Agus, minggu depan masih ada kesempatan. Mugi-mugi beliau diparingi kesehatan dan bisa menjelaskan dengan baik, dengan gamblang. Maka kata Nabi, air laut itu suci dan mensucikan dan sekaligus bangkainya halal. Tidak sebaliknya, nek enten hewan darat sik mati di laut nggih tetep haram karena hewan darat. Sakniki nek enten hewan air atau laut matinya di daratan nggih tetep halal. Nggih. Kan kathah nggih. Nek mancing kan tasih urip. Digites, wah ki matine neng darat gitu kan. Artinya hewan laut itu bangkainya baik ditemukan di air ataupun di daratnya tetap halal. Kenging apa di bangkainya halal, berarti nek bangkainya halal berarti tidak ada syariat untuk disembelih. Tidak ada syariat untuk disembelih. Nggih. Nek nyembelih pripun? Mungkin nek anjing laut enten gulune, nek ikan cari lehernya di mana? Welut, gulu kabeh, angel to? Nah, kangelan, makanya rasa cok ngengel-ngel. Insyaallah masuk surga. Nggih. Wong sing masuk surga diantaranya adalah sahlin, wong sing gampangake perkara gampang. Perkara gampang digawe angel, ki malah angel mlebu surga. Makanya Nabi matur ngaten niki, akhir zaman itu nanti ada orang yang berlebihan dalam bersuci. Nyuci tangan niku tekan siku, niku tekan mriki. Men afdol lah, niku kangelan. Saniki nek pas nggo kaos medhek ngoten niki, dicopot to kaos e. Kemarin saya ngisi masalah niku mencuci kaki itu ngertine sampai lutut. Ya batasnya tingkoran sampai mata kaki. Habis itu dia tanya,
Saya kalau pas pakai celana ketat, apakah harus saya copot? Lah pripun? Lah niku mboten saged ngumbah kabeh. Kira-kira poloke iso ngintip mboten matane. Mata kaki iso ngintip mboten bisa. Wis tekan mata kaki tok ora usah dicopot. Oh ngaten. Ora dikabeh dikumbah niku. Mboten. Nggih. Urusane kan dadi payah to niku. Buntut tekan salate niku bermasalah. Batase ping pinten? Batase ping 3. Ping 3 niku afdol. Nggih, luwih saka ping 3 nyalai. Hitungane kudu jelas. Mangke sampai sama Ustaz Agus. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu air mutlak nih nggih, air hujan, air sumur, air telaga, terus embun, salju, jenisnya, nggih. Yang belum punya muqayyad. Nah, ini yang kedua supaya ngerti apa arti air mutlak dan apa air muqayyad. Air muqayyad itu adalah air yang telah bercampur dengan sesuatu. Maka wajib menyandarkan nama air itu kepada sesuatu yang mencampurinya tersebut. Contoh, air yang dicampur dengan gula, dicampur dengan kopi, air dicampur gula, teh, air dicampur susu. Nggih. Dadi niku suci mboten? Suci, sekedar suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Karena sudah punya dua nama. Air kopi, air teh. Jenengane loro. Nek wau mutlak tok enggak punya nama, mutlak. Jadi kalau sekarang misalkan air sudah dominan dengan sesuatu yang merubah warna dia, berarti air itu sudah punya dua nama. Nek sudah punya dua nama, tidak boleh untuk wudhu dan tidak boleh untuk mandi. Karena hukumnya baru hanya tinggal tohir suci. Boleh untuk dimakan atau boleh untuk diminum, tapi tidak boleh untuk bersuci, wudhu maupun mandi. Nah, kemudian hukum air yang muqayyad niku macam-macam. Air yang sudah punya muqayyad, artinya muqayyad niku dominan ada yang merubah warna dia atau bau dan rasanya. Nek air mutlak niku nggak ada baunya. Air bening seperti ini. Pertama, kemutlakan air yang masih terjaga. Aslinya mutlaknya niku masih dominan, tasih bening ning enten campur-campuran sithik. Nah, dengan memasukkan benda suci tersebut ke dalam air. Nek enten benda suci masuk ke dalam air, airnya agak berubah. Ning dominan tasih bening, tasih putih, maka itu berarti masih hukumnya hukum air mutlak. Nabi pernah mandi bersama istrinya Maimunah, satu wadah ngeten iki niku bekas tepung, jadi campur dengan tepung. Karena tepung niku suci dan tidak merubah secara total kemutlakan air, maka bersuci dan suci dan mensucikan air tersebut. Pernah Rasulullah SAW ketika putrinya meninggal diperintahkan kepada wanita para sahabiah yang memandikan iksilna hasalasan, mandikan dia 3 kali. Nek dirasa kurang bersih 5 kali. Pak Bu, nek mandikan jenazah kok hitungane ping 3 niku pripun lek ngitung? Mek 3 gayung. Atau berapa kali disiramkan satu tempat baru dihitung 1. Jenengan nek memandikan jenazah ping 3 ping gangsal napa ping 7? Ora tau ngitung niku kesalahan. Ibadah niku nek wis ditentukan hitungane kudu tepat padha hitungane. Nah saniki Rasulullah misalkan iksilnaha, mandikan putri saya itu 3 kali. Biur siji rampung, balinene biur ping 3 ngoten. Mboten, 1 kali proses memandikan, 1 bagian itu dicuci 3 kali. Bagian kanan depan 3, 1 belakang 1, kiri 1 belakang 1, baru 1 kali. Diulang lagi, kedua kalinya depan belakang, kiri depan belakang, baru 2 kali. Makanya bagiannya air itu enten air bersih, air sabun, yang terakhir napa air kapur. Makanya ketika itu Nabi iz'al akhiraha au kamakol, jadikan bagian sucian yang akhir niku air kapur. Nek ting mriki kapur barus napa daun sider, nek dulu daun bidara.
Lah setelah cucian yang ketiga dengan air kapur niku napa? Tidak usah dibilas malih. Ini dasar bahwasanya itu dianggap suci. Nek itu tidak suci, kapur barus kan suci, sider bidara itu kan suci, dijadikan untuk belasi napa memandikan jenazah terakhir. Nek pun enten kapuri napa air bidara niku tidak usah dibilas dengan air bening malih, karena itu sudah suci. Jenengan ini mau nyuceni jenazah, mandikan jenazah, kok terakhir dikebyur dengan air kapur, ya berarti itu suci. Maksudipun apa? Nek enten air tercampur dengan barang suci, maka air itu tetap suci. Air itu tetap suci. Kemudian yang selanjutnya, niku air mukoyat nggih. Air mukoyat yang pertama, air mutlak yang tercampur dengan benda tertentu, cuman tidak merubah total, dominan masih mutlak, masih bening. Yang nomor dua, itu air itu berarti suci dan bisa untuk bersuci. Yang nomor dua, kemutlakan air sudah hilang dan tidak terjaga. Air putih, kemasukan benda, niku sudah hilang warna beningnya. Niki sudah berubah warnanya dengan benda tersebut. Bila air sudah hilang kemutlakannya sehingga dinamakan air teh, air kopi, air susu, berarti sudah punya dua nama. Sekarang misalkan air ting wadah ataupun ting kamar mandi, niku enten air kemasukan sampo nopo sabun. Agak-agak sedikit berubah dengan sabun itu. Itu akan menentukan hukum ketika kita menilai itu air apa. Apa bilang itu air sabun atau air yang kemasukan sabun, Pak, kira-kira? Nek sudah bilang air sabun berarti itu sudah dominan air sabun. Tapi kalau sudah dua nama berarti. Tapi kalau baru air kena sabun, njur rodok berubah sitik, masih dominan air mutlak, suci dan mensucikan. Kemudian yang selanjutnya masih air mukoyat, air yang tercampur. Bila air tercampur dengan benda najis, tidak semata-mata air itu dihukumi najis. Makanya enten hadis kullatain, dua kulah. Lah kulah niki nek teng kula dadi basa Jawa, kolah. Teng mriki nggih. Enten tempat ngeten iki, kolah. Kolah niku napa? Wong Jawa lek nerangake kolah kuwi jeding. Kan ora mudeng malih to. Kolah niki tempat air yang permanen. Nggih. Itu ternyata bahasa kullatain, ada air yang sudah mencapai kullatain, dua kulah, maka ketika kemasukan najis, najis itu tidak bisa mempengaruhi air yang jumlahnya sudah dua kulah. Dua kulah niku pinten? Dua kulah itu 500 ritel, bukan liter. 500 ritel niku 200 kilo, atau nek diliterkan 307 liter. Nek enten air sudah 307 liter napa 200 kilo, itu kalau kemasukan najis biasanya tidak terpengaruh dengan najis itu. Bagaimana sekarang nih ada air kurang dari 2 kulah, kurang dari 307 liter, apakah kemudian dihukumi najis? Mboten. Jika air itu tidak terpengaruh dengan najis lewat bau, rasa dan warna, maka tidak dihukumi najis sekalipun air itu sekali lagi tidak mencapai 2 kulah, 500 ritel atau 307 liter. Nek ditimbang 200 kilo. Niku 1 kulah, 2 kulah.
Jika ada air mutlak kemasukan najis, kalau sampai berubah dari salah satu dari tiga, baunya, warnanya dan rasanya salah satu mawon, maka itu dihukumi najis. Ada air kemasukan kotoran cicak, warnanya enggak berubah, masih dominan mutlak. Terus baunya mboten, rasane mboten. Nek mambune wis mboten berupa warna mboten niku insyaallah pun mboten sah dirasani pun jelas mboten najis. Tapi nek dari salah satu itu bisa mempengaruhi baunya tok, misalkan baunya kok bau kotoran cicak, itu berarti najis. Walaupun warna dan rasanya tidak merubah, maka tetap dihukumi najis. Ada tiga dari salah satu cirinya, bau, rasa dan warna, satu mawon dia mempengaruhi air mutlak, maka air mutlak itu dihukumi najis. Saniki nek enten air 2 kulah 500 ritel atau 307 liter kemasukan najis, bisa berubah bau dan warnanya atau rasanya dengan najis, itu dihukumi najis badan, dihukumi najis. Ning umume niku mboten terpengaruh nek sudah 307 liter itu. Kecuali nek bangkainya atau najisnya niku besar. Nah, kesimpulannya seberapapun air itu jumlahnya, katakanlah segini, kemasukan najis, bau, rasa dan warna najis itu tidak mempengaruhi air ini, maka air ini niki jangankan 500 ritel, sak liter mon mboten enten. Sak liter gini nggih. Niki maka tetap dihukumi suci. Di sana ada perbedaan pendapat. Nek airnya tenang maka dihukumi najis, nek airnya ngalir maka dihukumi suci. Wallahu alam. Sebagaimana yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, sedikit atau banyaknya air ketika kemasukan najis, sekarang air itu terpengaruh dengan najis itu enggak dengan tiga ciri tadi, bau, rasa dan warna. Jika tidak, maka kembali kepada hukum asal, air mutlak suci dan mensucikan. Enten air sak gelas kecemplungan coro, kecemplungan napa niku kemasukan lebah, lalat, nyamuk, najis badan. Nggih. Dadi bangkai hewan sing tidak ada darah merahnya niku mboten najis. Contone nek kemasukan lalat niku napa? Malah kan nyilepake sisan. Fal yakmishu, kemudian dibuang. Jadi sakderenge disilemke ngoten niku ora oleh dibuang, sing kan buang niku lalate udu banyune. Iso to ganti liyane gawe meneh Bu sing anget. Niki masalah ya Pak. Masalah sakniki wong niku kadang-kadang pikirane kon ngirit niku mergane ora ana barange. Ngirit air itu bukan karena tidak ada air. Ngirit air itu bagian dari ta'abudiyah ibadah. Sekarang misalkan satu grendel ada air minum, kemasukan lalat, nek dibuang nyuntuk meleh enten mboten. Ning nek niki eksekusinya dibuang niku mubazir. Karena dari Nabi sudah ada solusinya, jangan dibuang, cukup lalat niku disilem ke sisan, buang njur ken ngunjuk. Nek risi lah ngurusi wong risi niku beda lagi kasusnya. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan salah satu sayapnya itu ada racun, sayap satunya ada penawar. Mangkane umume jenengan aja ngematake lalat niku nek masuk ting air niku miring. Sayap satu yang masuk. Nah, sing ting dhuwur dereng kenang air disilemke sisan penawari enten njur sek dibuang. Konon ceritane niki nek air niku bening, enten lalat masuk, niku nek pas ngilo ngeten niki darani mungsohe niku. Njur dicepaki, sayapnya dimasukkan tek sing langsung mengeluarkan racun. Ning ora iso nglangi wong sing siji sayape wis masuk dulu enggak bisa terus mati. Makanya celepke sisan supaya niki yang sebelah niku masuk mengeluarkan penawarnya baru dibuang. Nggih. Dereng nate niteni nggih.
Laler niku nek ting banyu niku miring napa mbathang napa mengkurep? Pernah lihat laler mengkurep? Mboten nggih. Niku ngajal dititeni mawon. Nek miring ngeten iki celepake. Nggih. Akeh sak gelas ana 10 bareng celepake. Dek. Nek urusan risin niku kasusnya lain. Tapi niku bagian dari masalah mubadir. Wong diunjuk wae isih sehat, aja mubadir. Nggih. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ada jenis air yang muyamas. Muyamas niku air terkena sinar matahari. Ataupun ditaruh di wadah, yang mana wadah itu menyerap panas. Airnya nanti jadi panas. Nek ting Wonosobo enten ting jenengane apa niku? Wisata Kali Anget. Jan anget pancenan. Saniki nek air bening putih mutlak ning panas atau anget boleh enggak untuk bersuci? Dalam madhab Syafi'iyah matan Abu Syuja, Al-Qadhi Abu Syuja mengatakan niku makruh. Wallahu alam, menurut kita yang kuat itu boleh. Mbuh air itu dingin kaya salju atau es atau air itu panas maka boleh. Sah untuk karena dingin atau panas niku tidak merubah dari kemutlakan air. Mentok dirasake ting kulit niku krasa adem kalih panas, maka tetap mutlak boleh untuk bersuci. Makanya nek pas mandi mau wudu atau mau mandi besar misalkan kok dingin silahkan airnya dipanasin dinget. Di tempat yang panas misalkan arep mandi tembore cemplungi es batu, monggo dadi dingin. Tidak merubah dari kemutlakan air. Lepas dari itu ada khilaf para ulama silahkan. Tapi paling tidak hanya berpendapat makruh. Ya, dibenci. Karena panas. Panas beda dengan anget. Iki anget-anget tok ora apa-apa. Terutama ketika kita terapkan sama siapa? Memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Mandikan jenazah niku nek ndalu napa siang pas sangat dingin niku dianjurkan airnya diangetin. Makanya ketika Nabi pernah melihat enten beberapa sahabat sik memandikan malam hari dalam kondisi dingin dengan air dingin, Nabi mengatakan, "Apa kowe kabeh arek mateni ping loro wong iki? Iki wis mati. Nek mbok mandikan dengan air dingin pateni meneh berarti." Tambah di siksa sisan. Nggih. Nek misalkan enggak ada air hangat ditunda mandinya, nanti kalau sudah kondisi dingin. Makane nek memandikan jenazah niku ora oleh sembarangan. Bagian tulang sing ora kena diluk ya dinengake, nek ditarik nanti malah potel. Tungkak sing misalkan tumit niku kotor niku ora usah dikasaki ndak loro. Gitu. Misalkan gigi-gigi niki harus dibersihkan pakai kain. Kok angel dadak cuthiki engko saka untuk loro niku ora entuk. Merasakan ning ora iso sambat. Perlakukan dengan bijak. Jangan sampai ada kulit yang tatu, apalagi mengelupas. Jangan sampai ada tulang yang pecah. Karena saniki mecah tulang wong sing pun ninggal niku pas memandikan padha karo jenengan niku nugel balunge wong sing isih urip. Teng kuburan niku tulang sudah berserakan, ambil dengan hati-hati, jangan sampai putus, jangan sampai pecah. Sama dengan memecahkan orang yang masih hidup. Satu ruas niki diregani pinten? 10 ekor unta. Nek untane sijine 40 yuta ping 10 niki tok niki. Mboten satu jari, satu ruas niki. Regane larang. Makanya jangan sembarangan. Teng mriki misalkan nek teng kota-kota enten tukang gali kubur, kudu hati-hati. Enten tulang sing tersangkut teng mriku ambil dengan baik, taruh mangke nek pun ngaruh dilebetaken malih. Tidak boleh sembarangan. Okay. Air muyamas itu adalah air hangat yang terkena sinar matahari atau apapun itu, listrik ataupun api dan lain sebagainya. Kalau air itu hangat atau katakanlah panas, ketika dia mampu pakai air itu silahkan, dan itu tidak merubah dari kemutlakan air. Yang selanjutnya air mustakmal.
Air mustakmal niku napa? Air mustakmal itu bekas ataupun tetesan sisa orang mandi dan orang wudu. Mbon isa. Ada orang wudu, airnya ditadai, damel wudu malih. Ada orang mandi, airnya ditampung, didamel wudu. Boleh atau tidak? Boleh. Rasulullah ketika wudu di tetesan ini ku ditadai sahabat kan jadi damel wudu. Itu air mustakmal namanya. Jadi kalau sudah diguyurkan ke wajah ngeten iki, tetesane itu dia akan jadi air yang mustakmal yang sudah kepakai. Boleh. Contoh malih dalilin apa? Ketika ada orang yang terkena penyakit ain, niku dianjurkan sing marai wong kuwi dadi lara kon mandi napa kon wudu, tetesannya ditampung disiramkan ke orang yang terkena penyakit ain. Penyakit ain itu napa? Penyakit ain itu penyakit yang muncul karena penglihatan orang. Nabi menyebutkan kebanyakan manusia mati setelah qada dan takdir Allah itu karena penyakit ain. Corona bagian dari bagian kecil. Penyakit ain niku pripun? Jenengan nyawang kula saka awal tekan engko pungkasan naudzubillah muga-muga aja nggih. Saking bencine. Kena ora kancilen mau ora udan jan tak tinggal tenan Pak Mawardi nggih. Mecicil ngoten iki. Kula sakit mangke. Paham nggih? Mangkane jangan cok posting foto ting IG, ting FB, ting WA, foto neng di mon selfie. Wong men ben ngerti kabeh. Tidak semua orang seneng nek sing mandang wah kaya ngono wae pamer hasad, sakit dia pulang. Dan bahkan resiko fatalnya bukan hanya sakit kata Nabi, kebanyakan mati karena penyakit ain. Laula rahmatullah, seandainya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mati karena penyakit ain. Nek cah cilik niku sering diarani sawan. Jane bukan sawan tapi sawang. Ada anak kecil tiba-tiba ketemu orang yang jebres rambutnya gondrong. Wah, medeni. Terus bengine panas. Itu anak terkena penyakit ain. Makanya napa? Dulu pernah Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf niki maksudnya saya menyampaikan niki mau menunjukkan bahwasanya bekas mandinya orang itu bisa untuk nyiram orang sebagai terapinya. Maksudnya air yang sudah dipakai itu boleh dipakai nggak najis gitu loh. Abu Umamah niki terakhir putra dari Sahal bin Hunayf niku Sahal bin Hunayf niku badhe siram teng sungai umum diter kalih Abu Umamah. Pas mandi ternyata napa? Abu Umamah niku melepas jubahnya. Sahal bin Hunayf bapaknya niku. Ternyata di seberang sana ada sahabat namanya Amir bin Rabi'ah. Melihat orang sudah punya anak separuh umur, paruh baya, ketika buka jubahnya ngeten iki terkagum-kagum. Apa komentarnya? Baru kali ini saya melihat orang kulitnya paling putih, paling bersih, bahkan melebihi putihnya, bersihnya kulit seorang gadis. Kata Abu Umamah, bapakku langsung tersungkur, langsung sakit. Digotong tambah parah sampai rumah, dan Abu Umamah mengatakan, Rasulullah, bapak iku saniki mboten jadwale mboten saged nderek jenengan. Kenging apa? Karena bapak saya sakit, dijenguk sama Nabi. Kronologisnya piye? Awal-awalnya sakit, bapak saya pergi ke sungai itu sehat-sehat saja. Pas buka baju, ada orang yang komentar memuji warna dan bersihnya kulit bapak saya ini. Siapa dia? Amir bin Rabi'ah. Kata Nabi, panggil dia ke sini. Ketika panggil di situ langsung dimarahi sama Nabi. Tega-tegane kowe iki nggaweke lorone batire. Kok tega-teganya kamu membuat saudaramu sakit? Loh, apa yang saya perbuat?
Bukankah kamu ketika melihat dia, komentarnya apa? Kamu terlalu kagum dan mengatakan ini. Iya. Sekarang kamu mandi. Dan sisa dari mandimu itu kamu tampung, kemudian disuruh dimandikan, disiramkan ke orang yang sakit tadi. Kata Abu Mamah, bapakku langsung jenggelek sehat. Niki salah satu terapine. Nek enten wong kok misalkan sakit karena pandangan orang, maka dicari orang itu, dia suruh mandi, tetesane ditampung, njur gawe ambyur awake dhewe. Nek fotone jenengan dipampang kemana-mana, banyak orang yang hasad, golek ini piye? Solusinya gimana? Bacakan ayat ruqyah. Jadi penglihatan manusia itu bisa membuat orang sakit dengan dua kondisi. Orang melihat orang niku bisa tiga. Pertama cuek, yang kedua takjub, yang ketiga hasad dengki. Nggih. Masya Allah wong iki rupane. Dan itu juga bisa terjadi pada tanaman. Tanaman pinggir jalan, barang mobil apa benda rumah bagus. Misalkan orang niku kok mobilnya bagus sekali ya. Sak kampung sing duwe mewong iku. Berangkat ke sana tabrakan di sana. Malam nanti dicolong orang. Besok rusak. Makanya tiba-tiba misalkan ada tanaman apa tiba-tiba mati alum. Setiap kali orang lihat, tandurannya ya, lomboke karo terongnya luar biasa. Pak kayak priye nek nandur ya. Orang terkagum-kagum besok sampai mutu-mutu ki tandurane Pak niki sesuk dilai lalu. Kemarin saya punya teman tangga dapat Karanganyar sana atas. Tandurane mbako niku napa lombok ngoten niki saya lupakan luar biasa. Cuman satu itu di pinggir jalan. Setiap orang lewat niku moto, posting dan lain sebagainya muji. Enggak lama kemudian habis lumat alum mati kabeh. Terus orang ini yang lihat ngomong sama saya, Pak, kalau sakniki percaya jenengan pengin nerangake entene penyakit ain, sakniki kula percaya enten tanaman sing kaya niku luar biasa, banyak orang kagum mati lumet habis sama sekali urung antek panen. Itu bisa terjadi. Makanya nek putra putri, istri jenengan, suami jenengan kok loro-loro idik-idik mumet, loro sikile ngeduk napa? Ya foto-foto sing dipampang-pampang niku ya dihentikan, ambil. Enggak semua orang seneng, enggak semua orang kagum. Kira-kira jenengan nek mampang foto niku men dipuji wong napa men dibenci wong kira-kira? Hah? Nek men dipuji wong niku ya salah, nek luput-luputi wong niku dadi benci ya dadi penyakit. Nggih, meleset-melesetin apa? Kematian resikonya. Bukan hanya sakit. Nah, maksudnya apa? Dalam kisah Amir bin Rabi'ah suruh mandi kalih Nabi, njur sisanya ditampung, suruh mandi orang ini nedahaken air yang sudah mustakmal. Niku napa? Masih suci dan bisa untuk mandi orang lain. Nggih, wallahu a'lam bissawab. Niki air napa? Mutlak. Jajal tak dambu mambu mboten. Mboten mambu. Warnane napa? Bening. Rasane kula urung ngerti. Bismillah. Air mutlak tenan niki. Ada yang ditanyakan, Pak? Ye, sing seru ora krungu. Ya. Dados pertanyaane bepergian di situ susah ditemukan air. Beliau bawa air. Tapi nek ke wudu nang mangke njur ora minum. Solusi pertama nopo? Wudu pakai air yang dia bawa. Mangke nek mboten minum darurat. Darurat niku nek mboten ngunjuk mati niku darurat berarti. Paham nggih? Darurat niku enten 4. Nek diterjang hilang agama, hilang nyawa, hilang harta, yang satu apa ya? Hilang kehormatan atau apa? Jadi misalkan masih niku wau, apakah saya minum air yang saya bawa ini air minum untuk saya wudhu karena di suatu tempat gak ada air, apakah dia pilih tayamum?
Jawabannya wudhu dengan air ini. Kalau dianggap wudhu dengan air ini nanti terus nggak minum ke sana, dia terancam nyawanya, pingsan, luput-luputnya dia meninggal, itu darurat. Jangan wudhu pakai ini, ambil dia tayamum. Suatu tempat nggak ada air, sudah tiba waktu sholat, air yang dia bawa bekalnya untuk wudhu. Engkau montoran riku sidik kan wis ono air. Nah, perhitungannya sampai sedetail itu. Jadi tidak boleh bermudah-mudah. Tiba-tiba ada air, langsung tayamum. Nah, ini kan air minum. Okay. Kecuali kalau seperti kisah tadi, teng laut, nggak mungkin minum air laut. Kan bisa berhari-hari, berbulan-bulan teng laut. Niku bekal minumnya cuma tinggal dikit. Nanti kalau untuk kami wudhu, kami nanti nggak minum karena masih lama di situ. Maka ketika wudhu pakai atau mandi pakai air laut itu suci dan mensucikan. Jadi niku kembali ke kita, ya, kembali ke kita masing-masing. Tidak serta merta kita ganti dengan tayamum. Silakan wudhu dengan apa adanya. Wudhu niku 1 mud cukup. Paling boten 1 mud niku 1 gayung. Nggak ada 1 liter nggak ada. Cukup untuk wudhu. Jadi nek semen ini sudah lebih dari cukup. Misalkan pripun ya tok diusap-usapke sing penting teles. Guru saya pernah praktek pakai aqua gelas. Cukup. Mandi, beliau guru fikih memang, mandi pakai 1 sok cukup. 4 mud 1 sok niku. Nggak ada 4 gayung. Terus gimana caranya? Ya pokoknya ora anggar gebyar-gebyur ya di nggo epek-epek niku diusap-usap. Termasuk wudhu pakai 1 gelas cukup beliau. 1 mud. Ya. Nah, niku bisa cukup seperti apa? Kata Nabi, jangankan kalian, saya 1 sok mandi cukup bagi saya yang rambutnya panjang. Rambutnya panjang pun mandi cukup. Padahal nek mandi niku sing dominan dikeramasi niku kepala, kudu teles, kan ngoten nggih? Kata Nabi rambutku 1 sok aja cukup, 4 mud itu cukup untuk rambut saya yang panjang, masa kalian enggak cukup? Ngoten niku, nggih. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak serta-merta dia bertayamum, tapi harus melihatlah kondisi bisa menilai sendiri insyaallah. Wallahu alam bisawab. Sampun nggih. Baik niku mawon ingkang kula aturaken wonten wekdal punika. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten, kebenaran semata ilmu Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan sadar astagfirullah. Sahiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.